wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansur rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita salawat dulu biar makin berkah. Ini bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa hadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang paling bawah tuh, yang paling bawah diputar ke bawah. Iya. Ditinggalin sedikit aja. Mentok ke bawah tapi naikin sedikit. Nah, warna merahnya muncul nggak? Loh, naikin lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas bab puasa. Bab puasa yang pasti kita ini ilmu yang berulang setiap tahun. Tapi alangkah baiknya ini kita ulang-ulang terus
supaya kita nanti di bulan Ramadan kita ini memiliki bekal yang bagus. Yang mana jelas dalam kitab Az-Zubat, yang mana Allah dalam kitab Az-Zubat itu dibilang latuk bala, latuk Allah nggak akan terima orang yang mana ibadah tidak didasari akan ilmu. Dia puasa tak ada ilmunya, sia-sia. Dia sholat tak paham rukun batalnya puasa, ditolak sama Allah. Ibadah-ibadah apa yang fardu, ya, dia tidak memahami apa yang dia lakukan, tidak Allah terima pahalanya. Karena apa? Allah Maha Adil. Akan dari mana usaha seseorang untuk mendapatkan ilmu tidak mudah. Karenanya kita diwajibkan untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimakul. Semuanya orang-orang muslimin dan muslimat yang berakal. Nah, hari ini jadi urutannya yang kita akan pelajari itu urutan syarat sah puasa, rukun atau furudul puasa, batalnya puasa. Nanti kita akan pelan-pelan kita belajar yang mulut aja. Masih ada waktu. Ya insyaallah itu kita pelajarin pelan-pelan biar kita paham. Gak usah nyatet, tapi nggak ada tulisan. Tapi insyaallah yang mana ana jelasin, ana udah dengerin langsung dari guru. Mudah-mudahan kita dapat ilham yang mana Allah berikan pintu kepahaman buat kita. Amin ya rabbal Allahumma fahman nabiyyin wa hisul mursalin wal malaikatul muqarrabin. Allahumma agilna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, syarat sah puasa. Sah puasa itu ya kan pertama al-Islam. Yang kedua balik, ya kan? Yang ketiga daripada mampu. Yang keempat berakal, ya kan? Jadi yang orang pengen puasa ya harus Islam, ya kan? Murtad pun nggak bisa masuk Islam. Orang murtad nggak bisa puasa. Yang diwajibkan atau bolehnya puasa hanya orang Islam, ya kan? Kafir pun juga ada dua kan gitu. Ada kafir emang dia dari lahir, ada kafir dia nggak dari lahir. Contoh, kalau kafir dari kan orang selain Islam yang emang dari lahir udah bukan Islam. Ada yang kafir itu baru masuk Islam. Ini mu'alaf yang kita dengar. Tapi ada kafir yang mana kafir itu besok kafir, mau Islam kafir lagi. Dan ini nggak bisa ini. Selama awalnya dia Islam, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi. Selama dia murtad terhadap agama Islam, berapa kali dia ninggalin puasa wajib? Dia harus ganti tuh. Karena kafirnya ini bukan dari awal, bukan dia dari lahir. Dia Islam dulu, kafir, Islam lagi. Tapi ya pasti ada sih kayak begitu. Tapi jangan sampai Allah, mudah-mudahan kita Allah jagakan iman kita. Jangan sampai kita dibelokkan karena hal dunia dan mengakibatkan kita murtad. Selama murtad ini kita sekodok nih, puasanya, sholatnya, zakatnya dikodok harus. Nah, Islam pertama. Saya Islam nggak bisa puasa, akan sia-sia gitu. Lalu berakal, kan kita berakal semua nih. Berakal. Ada namanya sebutannya mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah waktunya puasa. Kalau takaran fikih
orang yang udah kenal duit. Kalau guru itu udah kenal duit. Nih 2.000 apa 1.000? 2.000 pak. Nah itu mau mais nih bocah. Berarti udah diharuskan puasa. Diharuskan ya, bukan diwajibkan ya. Katakan diwajibkan berarti kan ada nanti balik gitu, ya kan, balik. Tapi kan ini kan mumayis, apa namanya, mumayis, ya kan. Kalau dia ini kan berakal dulu. Kalau orangnya syafi itu akalnya kurang, kemampuan penangkapannya kurang, akalnya kurang seleter ya. Akalnya seleter gitu kalau guru bilang kan. Enggak ada kewajiban. Makanya kalau pengen enggak ada kewajiban beribadah, minta jadi orang gila. Enggak ada kewajiban sholat, enggak ada kewajiban puasa gitu. Orang yang enggak berakal berarti kedua berakal. Berakal itu dua. Ada yang berakal dari lahir, ada yang berakalnya tiba-tiba. Kalau orang dia punya akalnya normal dari lahir, ya wajib. Tapi ada orang gila ya, orang gila dari awal sama orang gila di tengah-tengah. Contoh, stres. Contoh, dia itu mabok, ya kan? Dia kan berarti kan hilang akal. Nah, selama hilang akal itu dia meninggalkan kewajiban ibadah. Setelah dia sadar, kodok. Gitu. Hilang akalnya hampir sebulan. Tapi ini karena apa dulu? Mungkin dia kebentur, mungkin karena, tapi kalau emang dia dasarnya dari asbab bukan kesengajaan, berarti takdiran dia umpama kecelakaan, hilang ingatan atau koma, kan begitu. Ya kan ya, koma. Selama koma, kalau kita punya orang tua nih, ya kan, selama dia koma atau nggak sadar, kita badalin sholatnya. Kalau dia puasa, kalau dia lagi puasa, kita bayar mut atau bayar fidyahnya setiap hari. Gitu. Nanti ada perbedaan imam. Terus, lalu selanjutnya suci daripada haid. Kalau perempuan ya pastilah. Kalau lagi haid mah nggak diwajibin puasa, gitu. Terus dia mampu berpuasa. Kata-kata mampu ini kan berarti kan ada takarannya. Tua gitu, ya kan, orang tua. Orang tua ini dihitungnya kayaknya kalau umur nggak bisa. Orang rumah ada yang umur 80 tahun masih puasa. Kadang ada orang yang masih 23 tahun dia penyakitan. Dia penyakit pun boleh nggak puasa. Yang takarannya penyakitnya di perut. Penyakitnya di perut. Pokoknya bagian lambung. Jangan sakit kapalan nggak puasa. Kapalan nggak puasa. Hamstring. Hamstring nggak puasa. Nggak, pokoknya bagian perut. Tuh ini kalau aneh nggak makan nih bahaya nih. Nah, ya kan, itu kalau sakit. Tapi kalau masalah takaran dia kemampuannya kan banyak bagiannya. Kalau kemampuannya kan kayak umur. Ada umur 80 tahun masih kuat puasa, ya kan? Berarti nggak bisa jadi takaran umur tuh. Lagi pekerja keras. Lihat juga, kadang orang pekerja keras dia mampu. Kadang kerja keras apa dulu? Kerja keras apa? Jaga parkir kerja keras. Jaga parkir kerja keras, sebuah kerja keras nih. Itu semuanya kembali ke niat sebetulnya. Iya, balik lagi ke niat, terus yakin. Ya kan, ada orang kerja di bangunan, makanya disuruhnya, kata guru-guru kita, dipaksain puasa dulu, ikut sahur sampai
Fatimah itu ketika lagi bulan puasa dia nggak ketahuan tuh kalau dia itu lagi haid. Ya, ketahuannya lagi haid ketika diajakin sholat sama kanjeng Nabi, dia nggak mau sholat. Aneh, haid Nabi. Oh, jadi selama bulan puasa ketika itu nggak kelihatan dia makan, dia minum gitu, sahur bareng, buka bareng gitu. Jadi kelihatan seperti puasa. Taunya dia haid, cuman nggak sholat. Kalau orang sekarang kan kagak, muntang-muntang dia haid, mau ngeganyem apa aja, ngeganyem di depan orang puasa, nggak boleh, dosa. Sampai pun yang tadi ngomongin ke mumayyiz ya, jangan sampai kalau kita itu nggak, kalau ada anak kita punya adik berkeluyuran, keluyuran itu sambil megang es kenyot, beli es cendol pinggir jalan, makan sembarangan. Jangan sampai di rumah makan lagi nggak ada orang gitu, namanya menghormati. Jangan muntang-muntang dia nggak puasa, apa dia makan seenaknya. Itu kita contoh Fatimah tuh, sahur bareng, buka bareng, sampai nggak berasa kalau emang itu lagi haid. Kanjeng Nabi nggak sadar, taunya lagi haid, tapi dia sangat menghormati orang yang berpuasa. Apalagi orang bekerja, ya kan, mampu, kan orang tua orang bekerja, apalagi tuh, pokoknya mampu, dia mampu berpuasa. Kata-kata nggak mampu kan kebalikannya. Kalau dibilang nggak mampunya kriterianya apa tadi? Orang tua, orang bekerja, ya kan, musafir. Nah, ini musafir mungkin kriterianya dalam hal bolehnya dia tidak puasa, ada kan itu. Musafirnya itu dilihat dulu. Kalau kita kan kemarin tuh, ya kan, yang jelasin, dihitungnya musafir kan ada jarak qashar. Jarak qashar 98 kilo, 80 kilo, bulan Safina 80, Guru jadi 98. Takaran segitu disebut jarak qashar. Kalau udah sampai jarak qashar itu terhitung musafir. Ya sekarang pun nggak bisa ditakarin. Orang sekarang, iya, mending sekarang 90 km kayak di sini ke Cirebon. Kemarin kita ke puncak latihan puncak pas 80 kilo, udah qashar, ya kan ya. Tapi kan takarannya apa? Sekarang itu kenapa kanjeng Nabi dibilang orang musafir boleh nggak puasa? Kenapa? Orang dulu kan pakainya ontak kemana-mana, gila kan lama, jalan kaki, kan gitu kan ya. Makanya orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Pas sekarang kan beda. Orang naik ke Surabaya yang jaraknya 900 km pakai pesawat ke Juanda cuma 1,5 jam, ya kan? Naik bus berangkat pagi sampai sore tidur doang, kan gitu. Jadi hitungan sekarang itu nggak bisa. Tapi kalaupun membatalkan, kalau emang keadaannya darurat silahkan, tapi sangat disayangkan. Tapi sekarang mah kayaknya nggak deh. Kita mah kuat-kuat insya Allah, ya kan. Orang kan kadang perempuan, kalau nggak puasa gue musafir. Musafir dari mana? Ini gue ke Tanah Abang nyari baju. Musafir ke Tanah Abang nyari baju gitu. Belanja itu mah. Iya belanja itu. Iya, saking dapat ilmunya begitu. Nah, musafir belanja, ya enggak lah, nggak bisa jadi takaran gitu, nggak bisa jadi takaran. Dari situlah kita tahu musafir yang mana. Tapi kalau kita mah enggak lah. Orang kita kemana-mana jadi enteng. Bisa pakai motor, bisa pakai mobil, terus Jawa cepot, pesawat cepot, kereta cepot, ya nggak bisa, kan gitu. Nah kembali kepada iman, kembali kepada keyakinan. Apalagi tuh kemampuan. Apalagi tuh orang yang menyusui
sama hamil. Ini kan takarannya apa? Dia ditanya dulu. Orang menyusupin, tapi ini ente juga nggak ada yang punya bini ya. Tapi nanti buat pelajaran. Suatu ketika ada yang bertanya, suatu ketika ada yang kepo sama kita bisa pun menjelaskan. Ada dua sebab juga. Kalau dia menyusui, kan takut karena satu sebab, dia harus bayar kodo sama fidyah. Kalau orang menyusui sama hamil nih sebabnya sama, ya. Kalau maksudnya modelnya sama. Kalau orang menyusui dan dia takut untuk berpuasa karena satu sebab, contoh, kalau si perempuannya kuat, ya kan, tapi khawatir apa? Khawatir si bayinya mencret gara-gara kalau ibunya puasa nanti itunya air susunya nggak bagus, kan gitu kan ya. Ini kan satu sebab nih, sebabnya karena anak. Ini berarti harus bayar dua. Nanti ketika habis nggak puasa bayar kodo juga, bayar fidyah juga, atau bayar mut kalau bahasa kita. Ada yang nanya nggak sebelumnya nih? Bingung nggak? Hah? Ya lanjut. Lanjut. Nah, mut tahu mut? Tahu ada. Mut. Bukan. Mut bayar fidyah. Bukan. Mos. Astagfirullah. Kalau fidyah, kalau bayar mut itu membayar sesuatu yang dihukumi itu tadi meninggalkan puasa tadi karena ada asbab. Asbabnya satu. Cara bayar mutnya itu kalau dalam kitab Safina guru gue jelasin itu satu, kalau kata Imam Syafi'i satu mut itu satu beras. Ya. Satu liter. Imam yang lain jelasin juga satu makanan yang dia sering makan. Jadi ngebayar dia puasa dengan ngebayar satu makanan yang dimakan, gitu. Paham nggak? Hah? Emang dia makan lumpia, itu emang makanan yang pokok, gitu. Makanan yang pokok. Paham itu? Ya. Ini kan bahasnya kayak nanti kita bakal ketibanan mau kayak gini loh. Orang tua kita yang sakit, ya kan ya, nggak mampu puasa lagi, supaya tidak kata-kata nggak mampu puasa ini emang ini kayaknya nggak mungkin orang tua kita puasa, udah tua, lansia. Ditanya, bah kuat nggak puasa nanti abis lebaran? Untuk mengantisipasi langsung bayar tuh. Pokoknya hari ini puasa, ya kan ya. Malah ada kalanya harus ada pakai antisipasi tuh. Dari awal langsung ber-30. Ini kayaknya orang ini bapak kita sakit nih. Sebulan full nih. Kan gitu. Ya. Bayar di awal tuh. Langsung bayar 3 kali 30 mut atau 30 fidyah. Takaran 30 hari puasa. Bagaimana caranya? Kasih ke anak fakir miskin. Kita kasih makan ke orang tetangga. 1 mut 1 puasa atau 1 fidyah 1 kali puasa. Ada pertanyaan nih? Apaan? Kan pernah dengar tuh katanya kalau misalnya orang tua nggak mampu itu pertama kan tadi harus bayar pakai mut. Nah, yang kedua itu saya pernah dengar katanya kalau misalnya emang orang tua nggak bisa menjalani puasa itu karena umur, itu kita bisa menggantinya sama kayak kita apa itu namanya niat pas ngajin orang tua.
Badal. Iya, kita Ngebadalin. Iya, Boleh. Itu nggak apa-apa. Nggak Jadi misalnya apa-apa. orang tua kan 30. Iya. Orang tua nggak puasa dalam 30 hari selama Iya. bulan Ramadan. Nah, punya anak tuh misalnya punya anak 5. Nah, 5 orang anak itu dibagi, satu orang itu puasa 6 hari, total jadi 30 hari. Kayak gitu katanya gimana? Boleh. Berarti itu dikiasin sama hanya itu dikiasin ngambil dari seperti ngebadalin sholat sama ngebadalin haji, karena sama-sama rukun Islam, nggak apa-apa. Itu dikiasin ke situ. Berarti itu anak yang baik. Berarti ngebadalin orang tuanya puasa. Tapi nggak mungkin puasa pas bulan Ramadan kan? Enggak. Puasanya setelah Ramadan, menggantikan. Kita niat buat orang tua. Samanya kayak orang tua kita lagi sakit, lagi koma. Ya Allah. Selama dia ada napas, masih ada kewajiban untuk ibadah. Sebagai anak yang baik, badalin. Jangan orang lain suruh ngebadalin. Ya kan, jangan orang lain suruh ngeyasinin. Bayar. Iya, ngebayar. Puasain orang tua. Enggak lah. Gak ada mas yang gitu. Janganlah. Ada pertanyaan lagi enggak? Ayo, sebelum lanjut lagi. Saya bingung enggak? Lanjut. Nah, itu ya masalah ini nih. Kembali lagi, ya kan? Masalah orang hamil sama orang menyusui sama ini. Sama bentuknya. Ya kan? Karena dikala orang nggak tahu ya, pokoknya perempuan tuh model sama, mualnya sama, kebutuhan sama kan. Kalau menyusui kan berarti kan mengeluarkan air susu kepada anak, ya kan. Ketika hamil kan berarti hamilnya itu kan mengandung anak, ya kan. Asupan makanan harus kuat gitu ya. Nah tadi kalau emang dia sebenarnya boleh puasa, boleh nggak puasa. Tapi ada dua model cara membayar puasanya itu. Ada dengan mengkodo aja, ada dengan mengkodo dan membayar fidyah. Nah, kapan dia harus mengkodo aja? Kapan dia harus mengkodo dan membayar fidyah? Kan gitu. Kan orang sekarang kan berfidyah aja langsung. Enggak. Nah, semuanya dasarnya kodo. Harus mengganti. Kapan dia fidyah? Pertama udah mati orangnya. Masa dikodo? Siapa yang puasa? Kecuali anaknya. Tadi tuh namanya ngebadal, bukan kodo. Paham kan dia? Paham kan? Kan gitu. Kalau udah mati baru fidyah tuh, bayar mut. Nah, kalau anak orang melahirkan atau menyusui, ada dua cara mengkodo. Pertama dia mengkodo aja, yang kedua mengkodo dan membayar fidyah. Kapan dia mengkodo aja? Karena disebabkan dia tidak berpuasa, ada dua sebab. Contoh, si ibu dan si anak khawatir sakit dua-duanya. Berarti kan dua sebab nih ya. Takut ibunya sakit, takut anaknya sakit. Ketika menyusui, nih kayaknya ibunya nggak kuat nih, benar-benar nggak kuat. Ibunya nggak kuat, anaknya apalagi. Takut lebih asupan konsumsinya nggak bagus. Tuh, jadi kode aja. Ya, sama kayak hamil. Wah, mual banget, aduh nggak kuat, ini nggak kuat. Apalagi dia mikirin bocah. Itu kode aja, gitu. Ya kan? Tapi dia mengkhawatirkan di salah satunya aja. Padahal ibunya kuat, badannya keker. Tapi ngeri, anaknya mencret atau nangis, air susunya itu nggak kental bagaimana gitu. Berarti sebabnya satu, sebabnya anak, takut anak nangis. Kan padahal sus belajar juga, belajar nyusunya itu teratur gitu kan, lagi bulan puasa kan sih, karena ada satu sebab doang. Berarti si ibu ini harus membayar fidyah juga, mut juga, dan membayar kodo juga. Paham? Sama hanya kayak ibu hamil. Khawatirnya apa? Ibunya mah kuat-kuat aja ini mah. Apalagi udah 9 bulan, 8 bulan. Takut kan
Gue ngeri nih kalau gue puasa malah anak gue nggak makan. Nah berarti kan asbabnya apa? Satu, karena itulah dia harus membayar kodok juga, membayar video juga. Aneh ngerti ini orang guru ngomong hampir aneh ngaji bab puasa ini malam Rebo, malam Kamis, malam Rebo, jadi tiga kali tempah tuh guru. Jadi aneh paham betul. Emang aneh ngaji sama satu guru doang, satu Herudin, masalah fikih. Setiap tempat ngaji fikihnya sama, puasa aneh mah biar aja. Aneh seneng nampung lagi, pasti ada kalimat yang baru, ada kata-kata yang baru atau ilmu yang baru yang guru jelasin di satu tempat yang berbeda. Padahal materi sama, tapi ada ilmu-ilmu baru yang mana disampaikan di satu tempat itu yang berbeda. Di tempat ini sama materinya bab puasa, tapi penyampainya berbeda, ilmunya nambah lagi. Itu enak tuh. Alhamdulillah. Besok udah nggak pada ngaji lagi, libur. Bukan libur, udah penutupan semua. Tadi materi terakhir bab puasa. Itu, ya kan? Itu syarat sah puasa. Berarti intinya kalau misalnya emang dia wanita itu kalau misalnya emang harus membayar video sama bayar itu mut, intinya Vidya mut sama. Mengkode sama mut, berarti dia harus ini dong, yang berhubungan sama anaknya, baru dia harus mengkode sama. Dia khawatir di salah satunya aja. Khawatir, contoh kayak tadi ini. Iya karena kan rata-rata kan mikirnya ke anak. Mbak nyusuinya kayak kemarin pertanyaan gini, saat bini aneh baru punya anak 15 harian, itu mah masih genjor-genjornya kan gitu kan ya. Benih kekhawatirnya bukan satu sebab doang, ya kan? Anaknya baru 15 hari, emaknya baru ngelahirin, ya kan, butuh asupan makan. Berarti kan bukan karena asbab salah satunya, karena sebabnya dua-duanya, anak sama emaknya. Dipikir lagi, 15 hari dari kapan? Pas puasa enggak? Sekarang, wah ini masih ada waktu. Sekarang 15 hari, besok 30, tambah 30, berarti kalau udah 45 hari, mungkin udah 2 bulanan, ya kan? 2 bulan tanya lagi, kuat nggak? Kuat puasa, ya puasa, gitu loh. Ketika dia ditanya kuat puasa, tapi khawatir. Nah, kata-kata khawatir itu disebabkan karena khawatir terhadap anak. Itulah dia harus bayar kodok sama vidya atau mut. Vidya itu sama. Orang kita nyebutnya mut. Vidya namanya, mut bentuk ukurannya 1 mut gitu loh. Iya. Paham ya? Paham kan? Gitu. Jadi 1 mut ukurannya, tapi vidya itu bentuknya, bayarannya. Bayar vidya. Paham ya? Jadi kalau satu sebab berarti harus bayar kodok sama vidya, tapi kalau 2 sebab tidak usah kita itu. Emaknya baru lahiran, baru 15 harian, nggak pada kuat dong dua-duanya, otomatis dia apa? Nggak puasa nggak puasa kan emaknya, bayar kodok. Kayak hamil, hamil baru dapat 5 bulan, 3 bulan, udah puasa, tanya nih, kuat nggak? Kuat. Nah kata kuat dulu, ya kan, kuat. Tiba-tiba dia ngeluh, gua takut. Nah takut, kecuali emang dia bener-bener nggak kuat, mual, pusing gitu. Sebenarnya simpel, asalkan kita tahu kayak gini. Ya kalau kita nggak tahu, kita berandai-andai tuh. Yang berandai-andai, yang nggak yakin, itu yang bikin amal kita ditolak sama Allah. Kenapa? Nggak ada kata-kata andai-andai kalau sholat, kalau ibadah nggak ada. Ibadah nggak ada kata andai-andai, kudu yakin. Nah kalau ente lagi sholat, ini rakaat keberapa? 3 apa 4? Yakinnya 3, nambah lagi. Yakinnya udah 4. Lah, nggak boleh berandai-andai. Gitu. Iya, makanya fokus sholatnya. Umpama dapatnya 3, kita salam. Si Rehan, Jul, lu sholat kok baru 3 rakaat? Masa sih gue? Kayaknya gue 4 deh. Lu 3, gue 4 deh.
Lah yakinnya apa? Gua 4. Dia nggak bisa. Si Rehan nggak bisa jadi patokannya. Ayo bala deketin. Jul bener, lu baru 3 doang. Nah 2 orang nih, berarti yakin. Lu nambah, berdiri langsung sholat nambah 1 rakaat. Kalau nggak dari canda, nggak dari ulang gitu. Enggak, bangun, ya kan? 1 rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, atayat akhir. Nah, sebelum atayat akhir kan kita mau belajar tuh, sujud sahwi, gitu. Berarti harus ada orang ketiga dong. Iyalah, lah nggak mungkin satu bener. Takut nggak ada percaya, takut bohong. Kalau tuh percaya, Oh, jangan lo. Kalau dua-dua bercanda gimana? ya sama goblok. Lu Siapa bodohnya? makan lumpia kan? Makan lumpia gitu, promosi lain gitu ya. Yakin nggak ada main-mainannya, nggak ada main-main, nggak ada apa namanya, nggak ada bahasa, nggak bisa berandai-andai, nggak bisa, kudu yakin. Lah kalau berandai ditolak. Nah, juga kalau ngomong kiri nggak boleh aneh-aneh. Kira-kira nggak bisa. Ditanya gini, masalah niat. Kemarin kata guru nggak bisa. Namanya kalau taklik itu bener-bener kudu sama imam. Guru pasti sama imam, nggak boleh. Aneh ngikutin guru. Gurunya imam siapa? Guru. Nah, ada namanya taklik, ada itiba. Iya. Ya kan? Taklik itu bener-bener. Nah, siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah, kita belajar nanti tentang bab niat. Kan? Itiba ikutin guru saya mah. Apa kata guru aja. Siapa yang ngajarin? Guru aneh udah. Itu aneh yakin sama guru aneh. Kenapa guru aneh kemana? Nah, udah kelar gitu. Itu. Kalau Taufik? Taufik. Iya. Istiqat kali. Hah? Taufik. Serius? Ada Taufik sama Taufik. Nah itu antara dua itu tuh masih bingung. Taklik sama Taufik. Iya Kalau Taufik. Taklit yang RCTI gue dulu. Apa tadi? Taufik. Buat PR deh. Aneh bakal tadi. Saya pernah pas presentasi tuh mata kuliah studi fikih. Kan jadi PR. Nanti dari PR buat PR. Taklit ya. Tak beda lagi. Taklik ada taklik ada aneh. Taufik dan Taufik. Taufik. Aneh pahamnya taklik sama itiba. Nanti Taufik kali, Taufik kan? Iya. Taufik sama Itiba. 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 Nanti ada buat PR. Tadi apa? Taufik. Nanti ada itu. Biar kita lanjut dulu ya. Paham nggak? Ya. Lanjut. Tadi syarat sah puasa. Habis syarat sah puasa, tadi kan Islam, balik, akal. Balik itu takaran apa? Kalau perempuan udah haid, laki-laki udah udah basah, udah sesat. Bahaya ini. Terus sidang lo. Sidang lagi keren. Tidak mau. Cuma merek lu. Nah tadi yang aneh bilangin tuh, kalau bayar mood, pokoknya kan tadi ini kembali. Kalau emang ada namanya ada namanya kekhawatiran orang tua kita. Kekhawatiran orang tua kita bahwasanya ini orang tua kita di ICU atau di opnam atau di koma atau lagi koma. Kita khawatir, ya Allah, kayaknya Umi nggak kayak Umi atau Abah atau orang tua atau siapa kita nggak mungkin bangkit nih. Mau kita bangkit kuat buat puasa, ya kan? Untuk khawatir kita bayar mood dulu atau berfidyah dulu di awal. Kalau kata Imam Hanafi langsung tuh semuanya 30 hari, 10 hari gitu. Langsung cash Di awal. Dihitung makanya nih. Oke. Hitungan mood ya. Hitungan mood kita ikut siapa? Kalau kita Imam Syafi'i hitungan 1 liter. Ya kan? Kita ambilnya apa? Mood itu satu makanan pokok yang biasa kita makan. Itu pendapat. Hah? Sesuai negara. Sesuai apa yang kita makan. Kita udah salah. Lumpiasa yang kita makan Kalau gandum Nasi. itu hubungan dengan zakat.
ini bayar mut itu apa yang kita berikan sesuai apa yang kita sering makan. Sama kayak zakat juga sama. Iya. Zakat takarannya 3,5 liter, ya kan? 2,5 kilo, ya kan ya? Ditakarin pakai duit nggak bisa. Duitnya kalau Imam Syafi'i itu harus beras. Imam Hanafi itu duit boleh, tapi nggak boleh beras semua, nggak boleh pun duit semua. Kenapa? Kalau beras semua nggak ada yang beli Kompor. nggak beli daging, gas, iya, selang-seling di apa namanya ditakarin, tapi itu ditakrit tuh, ikutin siapa. Berarti di Indonesia kalau masalah zakat tuh ada dua dong, ada yang pakai Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itulah. Kita sebenarnya kalau di orang awam jangan pakai gituan deh. Ya. Maksudnya? Ada orang awam jangan pakai gituan, nanti bikin bingung. Kalau duit kan banyak nih yang masyarakat yang pakai duit 30. Jelasin, jangan pakai duit semua. Punya keluarga 5 orang, 3 pakai duit, 2 pakai beras gitu. Duitnya itu kita ngikutin literan beras gitu. Iya. Nah seharusnya enggak, jangan dimarahin. Takaran tetap pakai takaran beras, tapi nilai uangnya bukan pakai takaran harga beras itu, contoh, ya kan ya? Tetap 3,5 liter, ya kan ya? Lu biasa makan pakai beras berapa? Hitungannya apa yang pernah kita makan berasnya? Iya. Ente makan beras berapa? Yang seliter 9.000. Berarti 9 dikali 3 27, setengah liternya kan 4,5. Berarti 32 setengah. Itu buat ente kalau biasa makan beras yang 9.000. Berarti sebenarnya tukang masjid tukang ambil zakat kudu apa begituan. Jadi nggak dipukul rata. Lah enak bener dong yang punya rumah gedean bayar berasnya cuma 35.000. Bayar zakat 35.000. Takaran seliternya 10.000. Ya kan? Sedangkan dia kalau makan beras seliternya 20.000. Nggak boleh. Aturan bayar zakat sesuai apa makanan dia makan. Kalau bubur hitungannya gimana? Lah kan bubur Sum-sum. Beras bansos kan. Beras bansos di rumah. beras bansos. Misalnya bubur gitu kan, bubur kan masa harga Ini ente bubur- ngomongin mut apa ngomongin zakat nih? Kok bubur? Oh ini kemana-mana ya? Kalau main ngomongin itu gua Ada tersesat, ada. Ya, Enggak kan, misalnya makan sehari-hari itu bubur. makan sare bubur, ilah bubur. Berarti itu orang sakit. Nah, takarannya gini aja. Berarti kalau emang dia biasa makannya bubur, takaran duit aja, umpamanya. Ya kan, dia makan bubur sehari 5.000. Masa siang nggak makan ente? Makannya cuma misalnya nih, makan cuma kerupuk. Sampai doang kan kayaknya. Pertanyaan kan jelas gak dijawab. Serius. Iya tahu tuh. Tapi ada yang kayak cuma makan coklat, makan buah. Hitungannya berarti cuma itu ditambah semua gitu. Makan pepaya, makan coklat. Kan Iya. orang pokok Indonesia berasan. Hah? Ente gak main Ini ngomongin mut atau zakat? Ngomongin zakat. Ini membonjol. Oh zakat udah takarannya jelas dengan beras atau duit. Bahkan kalau ente ngomongin mut tadi, bagaimana takar makan? Aneh buat lingkaran dulu nih, biar semuanya satu sepemahaman. Kalau kita dianjurin kalau bermut itu sesuai dengan makanan kita yang kita makan. Umpama orang tua kita atau kita ini kasih tau ke anak kita, kalau kita lagi sakit emang kita nggak mampu, supaya hari itu langsung kebayar dan dapat pahala di bulan Ramadan, kita nggak puasa hari itu langsung bayar pakai fidyah temut itu. Dan apa takaran untuk makan kita? Contoh, kita biasa makan sehari 3 kali. Ya kan, pagi 10.000 nasi uduk, siang 15.000 nasi padang, sore nasi goreng 10.000, berarti kan 35.000. Ya kan, berarti kita kasih ke orang 35.000, uang juga nggak apa-apa. Tong nih, gue bayar mood gue. Kawan, niat itu kan dalam hati. Ya kan, nih gue bayar mood. Siapa orang fakir miskin, tetangga, ke siapa itu? Orang tua kita nih, kayak orang tua kita kayak ente bal, kan nggak tahu kalau orang tua umpamanya kata
lagi sakit tiba-tiba kan kita nggak tahu. Orang tua kita semua ini buat pelajaran penting loh. Hal-hal seperti ini penting banget karena kita bakal ngalamin, kita nggak ngalamin, orang lain ngalamin, orang tua kita ngalamin, teman-teman kita ngalamin gitu loh. Teman-teman kita banyak bertanya, kita bisa. Itu yang penting gitu loh. Paham ya? Tentang mood ya. Lanjut. Udah? Ini 10 nih. Udah. Apa kita tutup dulu? Lanjut Mas. Ya kan? Sampai subuh. Ya kan? Nah, sekarang habis syarat sahnya puasa. Tadi Islam, balik, berakal, mampu melaksanakan puasa. Ya kan? Tadi ada orang tua, ada takarannya orang tua itu bagaimana, orang lagi musafir, orang lagi bekerja keras gitu, paham ya? Nah, yang kedua rukun puasa. Ya kan, rukun atau fardunya puasa cuma 2 sih sebenarnya. Ya kan? Apa itu? Menahan makan dari terbitnya matahari atau subuh fajar sampai terbenam. Yang kedua membaca niat atau niat dulu lalu habis niat lalu menahan daripada makan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Niat nih, masalah niat aneh ditekanin sama guru aneh. Nah tiba ngikutin guru pun ngejelasin tentang taklik. Apa taklik? Tentang imam ini gitu. Jadi tentang niat ini penting. Ingat tentang niat ini. Niat ini harus dengan 3 imam. Ente tahu 3 imam ini? Ya kan ya? Selama ini kita niat itu ya. Niat itu apa? Sama bodi. Terus aneh nggak mau ngebahas tentang kalimat niat karena panjang. Karena bukan aneh tentang membahas tentang sorof. Intinya nih, niat itu kemarin pas di rumah Ipun kan kita baca salawat apa ya? Allahumma barik lana fi Rajab. iya. Nah ada anak bocah ngomong Allahumma lakasum tuh. Sumpah kan pinjem banget ngomongin. Terus Allahumma barik lana fi Rajab kan. Iya Allahumma lakasum tuh anak ibu pir. Nggak, dia ada terngiang-ngiang. Iya benar. Terngiang-ngiang. Iyalah bagus. Nah, tentang niat. Nah, ente biasanya gitu ya. Nawaitu sama godin an adai farisahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Guru aneh ngajarinnya bukan begitu. Beliau ngejelasnya dengan nahu sorof yang begitu panjang lebar. Bukan Ramadana tapi Ramadoni. Yang aneh pahamin karena semuanya domirah kasroh semua. Nawaitu sama godin an adai fardi sahri Ramadoni karena kasroh semua. Enggak, kalau bahasa Arab kan gitu. Tapi aneh nggak mau panjang lebar masalah itu. Itu masalah talafus, melafazkan. Jadi niatnya bukan ketika melafazkan, niatnya ada dalam hati. Kalau ente bercuap-cuap abis sholat taraweh bukan niat, namanya mentalafuz, melafazkan. Paham tuh? Iya. Iya, mau ajuk supaya ajuk. Supaya yakin. Nah, semakin yakin lagi dalam hati. Makanya kita punya guru ngasih tahu. Jangan lupa niat dalam hati juga. Ya, aku niat puasa Ramadan esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tuh. Kalau gue niat besok puasa gitu. Gak apa-apa. Ya kan kita tadi. Katanya gue pengen puasa niat gitu. Aku gak mau puasa gitu. Aku mau budi besok. Iya gitu. Kan niat orang kan beda-beda, apalagi orang yang baru hijrah tuh. Niatnya aneh-aneh gitu. Gak apa-apa. Niat kan satu tujuan kan. Niat itu dalam hati. Niat itu dalam hati. Kalau kata Imam Syafi'i niat. Nah, ada 3 imam nih. Aneh ngajarinya niatnya pakai 3 imam ini. Yang paling pertama Imam Maliki. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i punya guru Imam Hambali juga. Ya kan? Nah, niat yang pertama yang diajarkan daripada Imam Maliki, ya kan? Niat pertama yang diajarkan daripada Imam Maliki itu mengajarkan untuk niat selama 1 bulan full. Untuk berniat 1 bulan full. Untuk apa? Supaya menjaga-jaga supaya kita ini lalai atau lupa, ya kan? Ya kan? Kenapa Imam Malik ngomong begitu? Kasih tahu yang nanya Imam Syafi'i, guru. Kenapa niatnya langsung full begitu? Kulihi apa kuliah? Kulihi nawaitu sauma ramadhani kulihi. Aku niat puasa Ramadan selama 30 hari full gitu, 1 bulan full gitu. Kata Imam Malik, seperti kita sholat, ya kan? Kita sholat niatnya di mana? Di awal kan? Di awal kan? Ketika rakaat ketiga niat lagi nggak? Ketika bangun? Enggak. Nah, Imam Maliki ngejelasin ke Imam Syafi'i seperti itu. Oh iya juga ya. Masa iya ketika kita lagi sholat zuhur 4 rakaat udah niat di awal, setiap bangun dari sujud rakaat kedua niat lagi, ketiga niat lagi, keempat niat lagi. Oh gitu. Sama kayak puasa. Kan sebulan full tuh 30 hari. Ya kan? Berarti 30 niat lagi. Oh bener. Pulang tuh Imam Syafi'i. Dipikirin. Oh iya. Bagaimana kalau dia lagi rakaat keempat lagi baca at-tahiyat batal? Pertanyaannya, batalnya di rakaat keempat atau semuanya batal? Bagaimana? Rakaat 4. Lah bagaimana? Lagi sholat di rakaat keempat at-tahiyat, ya kan? At-tahiyat akhir. Dia ngentut. Yang batal 4-nya apa 1 rakaatnya? Semuanya. Nah, balik lagi tuh. Mas Syafi'i cerdas. Sama ada lagi tuh yang satu lagi yang tentang rezeki nggak harus dicari. Iya. Itu juga. Iya. Tapi Imam Maliki gampang bener dulu ya. Iya. Imam Syafi'i yang nyari-nyari, ini gue dapet. Gue diam dapet dari MT gitu. Itu cerdas itu. Cerdas semua, masya Allah. Itu dia, kita nggak bisa. Makanya kita bermazhab. Kenapa kita suruh taklid, mengikuti. Nah, ini kita mengikuti nih, ya kan? Mengikuti siapa? Imam Syafi'i. Nah, ini tuh tuan guru. Gini nih, umpama, ya kan? Tuan guru mengibaratkan seperti sholat. Kalau sholat itu di rakaat keempat ketika baca at-tahiyat batal, ngentut. Yang batal rakaat keempat apa semuanya? Imam Maliki nggak bisa jawab. Imam Maliki nggak jawab. 4 kan. Ya masa keempat sih? Hasil tuh. Sedangkan yang membatalkan sholat apa ya? Ngentut. Mengeluarkan sesuatu dari dubur. Beda lagi gini. Hatta, Tapi kalau makan minum kan nggak batal. ini ngomongin apa dulu? Sholat Sholat. batal lah. Kalau lagi sholat makan. Iya. Minum nggak batal bang. Kalau lagi sholat. Kalau lagi ada yatur. Oh, lah buat salam ya. Aku mau minum kopi dulu. Kalau apa? Tidur. Mazhab Imam Bonjol. Tidur. Nah, bener ya Ustaz? Kagak lah. Aku pernah bilang bener ya Ustaz? Kagak. Aku. Lanjut ya. Nah, dari situ tuh Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk niat setiap hari. Kapan? Habis maghrib sampai subuh malam. Nah, ada lagi umpama. Ya, kita makanya amannya apa? Awal Ramadan kita niat pakai taklid. Aku ikut Imam
Maliki untuk niat puasa 1 bulan penuh. Baca tuh nawaitu samawadin ana adifazari kullaha. Aku niat dalam hati aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan full. Ya kan? Habis niat itu ikut Imam Maliki, niat lagi. Aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala ikut Imam Syafi'i. Enak kan kalau kita ngaji, ya enggak? Jadi tahu kenapa? Lu kok dicampur gitu nggak Pak? Enggak, Pak. Enggak. Jadi gini. Jadi gini. Beda lagi dong, kalau itu kan boleh. Nah, tapi kalau pas masalah sholat sama wudhu itu nggak boleh dicampur antara Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Cerdas pertanyaannya. Wih, membojol. Ini dok. Ini kerjaannya beda. Oh, perkara. Perkara beda. Kita lagi puasa kan. Perkara beda. Udah gitu loh. Kalau puasa kan Kayak manis tuh. Kalau puasa kan kerjaannya sama, ya kan? Cuma nahan lapar doang. Tapi pun batalnya puasa juga beda. Intinya mengikuti itu supaya kita aman aja. Jadi kita nggak kaku. Contoh gini lah, nanti kita mudah-mudahan Allah kasih izin kita untuk Jarang makan lagi. pergi ke Makkah umrah lah. Pada saat umrah itu rata-rata pakai Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ketika bersentuhan dengan kulit laki-laki atau perempuan sudah dewasa nggak batal. Kalau kita pakai Imam Syafi'i susah. Ya kan, kenapa susah? Wudunya jauh 1 kilo. Lagi tawaf megang perempuan, bagaimana? Batal. Sedangkan kalau kata Imam Maliki itu ketika udah bertemunya farji, ya kan, baru batal. Gitu. Tapi kalau belum ya nggak batal gitu. Itu sebenarnya aman, nggak masalah. Nah, kalau emang bener-bener, kalau dia asal make aja, tanya lu ikut siapa, lu dapat ini dari mana, itu lain. Kayak kemarin pertanyaannya, iya kemarin diajarin Ustaz, niatnya begini. Siapa yang ngajarin? Kemarin ngaji sama Ustaz Faroji, kayak Farji Islam, kayak Faroji Ishak. Nggak bisa karena guru kita emang ngajarin kita. Kita bukan taklid namanya, itiba, ngikutin. Ngikutin guru ya? Iya. Tapi guru taklid gitu, karena siapa? Lah, guru kita ngejelasin, bukan guru kita ngejelasin dari mana ke mananya gitu. Kita harus bener-bener dan taklid ke siapa gitu loh. Supaya nyari aman. Kita mah bukan orang siapa-siapa. Makanya kita nyari amannya apa? Ngikutin yang mana guru ajarkan. Kan kita kan dibimbing nih, ikuti Imam Maliki supaya kita aman gitu. Berarti itiba sekali itu taklid. Betul. Oh, cerdas. Kayak begitu. Jadi kita paham. Coba kalau kita nggak ngaji fikih kayak gini, kadang mah dia sholat aja. Yang masalah batal puasa. Kalau kata Imam Syafi'i, nyium bini nggak batal puasanya. Nyium bini nggak batal puasa. Tapi kalau kita Imam, iya kalau kita Ibnu Hambal, kalau kata Imam Hambali batal. Nggak mungkin nyium nggak ada nafsu, gitu loh. Dijelasin lagi. Kalau Imam Syafi'i ketika nyium sambil ngeces baru ketika nyium tapi ngeces itu baru batal, paham nggak? Tahu ngeces kan? Lagi nyium ngeces batal tuh. Kenapa? Karena nafsu. Jadi membatalkan puasa itu ada tuh ketika keluar mani. Tapi nggak hari ini kita bahas, masih panjang. Kita kalau jam 12 malam ini, ya kan? Nyium pipi tapi nggak ngeces nggak batal puasanya ya. Tapi kalau sholat batal wudu. Ya kalau Imam Hambali nggak batal wudu gitu loh. Beda. Karena apa? Karena saling berkaitan. Karena batalnya puasa keluar mani, ya kan ya? Ya kan? Di sholat nggak ada hubungan seperti itu.
ada di wudu. Ya kan, kalau air wudu kalau kata Imam Syafi'i bersentuhan batal karena khawatir akan timbul nafsu. Tapi kalau kata Imam Hanafi bersentuhan nggak batal sebelum dia bersentuhan antara farji, gitu. Imam Ibnu Hanbal sebelum apa-apa pun batal karena ada nafsu, gitu. Sini. Salah pelan-pelan ya, gitu. Ada perbedaan seperti itu. Tapi kalau kita ngaji fikih begitu enak, jadi paham, nggak usah berandai-andai, gitu. Apalagi nerka-nerka enak boyoknya, nggak bisa kayak begitu. Terus, nah, ada kasus lagi. Ya Allah, dia belum niat puasa, udah puasa pertama nggak ikut raweh, sahurnya kesiangan, nggak kesiangan sih, saking semangatnya sahur jam 12 malam, langsung tidur, bangun jam 5, udah subuh lewat, belum niat, bagaimana dong? Sah nggak puasanya? Enggak. Belum niat loh. Sah. Sah. Sah dari mana? Kalau belum niat? Karena Dia dia ingat. niat, enggak, karena dia niat Puasa ada tiap puluh hari. hal. Kan gue bilang dia terawihnya kagak ikut. Oh gitu. Habis itu dia sahur kepagian jam 12. Habis jam 12, Oh, iya, jam 12. habis jam 12 dia tidur bangun jam 5. Enggak niat ujung-ujungnya. Bagaimana? Ikut imam Ikut. Ibnu tetap Hanbal. bisa, cuma nggak bisa dapat pahala puasanya. Kalau itu ikut kitab Safin itu Naja. Dapat pahala puasa tapi tetap Kodok. Kita ikut nah ini enak kita ngaji, ikut kita Imam Hambali. Berbenam Ya, ikut kita Imam Hanafi. Apa? Niat lagi siang-siang bolong. Ada batasan ini ya? Enggak, Ada. seingetnya. Tapi batasnya sih emang denger-denger mah ketika zawal, ketika sholat zuhur. Bukan. Iya. Batasnya jam Ketika 12. sholat zuhur, masa ya baru ingat sampai jam 12 siang? Kalau nggak inget ya berarti yakin-yakinan, oh kayaknya gue udah niat gitu. Begitu. Kalau di mimpi, oh gue ternyata di mimpi gitu. Beda, itu kan nggak berakal, kan yang berakal. Yang berakal. Lebih basah. Gua yang mimpi di belakang gitu ya, orang ada sama. Gua Ya aja kayak, mimpi di belakang. nah, kan- Lagi hidup. Nanti nih, kayak tadi mimpi basah contohnya. Kata-kata mimpi basah kan ada dua. Mengeluarkan mani kan intinya ya. Intinya mengeluarkan air mani. Ya kan, keluarnya itu karena ada sebab. Tadi kalau mimpi basah karena dia tertidur lalu dia keluar air mani, puasanya nggak batal. Walaupun dalam hukum puasa keluar air mani batal. Karena sebab itu kalau mimpi basah lagi kangen sama bini, bukan doi ya. Kalau doi berarti lu belum kawin. Omnya dikasih rezeki dia mimpi basah. Oh becek, ya udah, mau diapain? Batal nggak? Nggak batal, tapi harus mandi wajib. Dia lagi nongkrong pinggir jalan, tiba-tiba saya mau ngeces, batal tuh. Safari ngeces kalau ngeces. Kagak. Kalau air maninya Ayo nggak buat banget tafsirnya. Gak akan ada orang gitu. ada lagi. Nah, misalkan gini mas, kalau kita lagi puasa, nah yang tengah hari bolong nih kita nafsu nih misalkan ngeliat orang, Iya. kita luapkan dengan onani, itu Tahu. puasanya nggak batal apa gimana? Udah pasti batal lah. Batal Batal. sengaja dikeluarin kan. Nah, satu sengaja dikeluarin, ya kan? Karena lu pertama mancing dengan sesuatu hal yang nggak boleh lu lihat. Kan satu kan puasa itu kan menahan semua apa yang kita punya dari mata, telinga, ya kan? Sampai Hatta ini ngomongin vaksin, ya kan ya? Disuntik batal enggak? Batal. Ada dua. Kalau disuntiknya karena ingin menambahkan energi,
batal. Contoh suntik vitamin, suntik buat kalau ini kan ke vaksin kan bukan buat ini, cuma buat apa ya? Buat kebal-kebal aja, bukan buat apa? Tapi bukan buat nambah energi. Bukan buat nambah energi. Contoh kayak energi untuk puasa. Nambah pegel. nah satu nggak boleh apa suntik tetanus. Lah kalau nggak suntik itu tetanus. Suntik nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Jadi intinya menyuntikkan sesuatu dia dua, maka kita enaknya aja begitu dipaham, ya kan? Suntiknya itu menambah energi apa enggak? Orang buat kesehatan kok. Vaksin nggak apa-apa, berarti vaksin nggak apa-apa. MUI jelas udah tanggung jawab dia. Berarti vaksin itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau suntiknya buat energi, kayak suntik KB, suntik KB kan diatur lah. Yang penting kalau emang itu suntiknya bisa habis terawih emang nggak apa-apa silakan. Tapi emang kali kalau emang suntik vaksin bisa diatur. Habis isa nggak bisa. Siang-siang ya udah apa boleh. Yang penting kan habis. Bincang. Sebelum balik. Nah, Mas, kan kalau puasa kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang batal. Nah, kita batal, gatal nih Mas. Iya. Nah, Ini pinggir-pinggirannya doang gitu, batal nggak? kan tadi berarti kembali ke Jatuhnya makro, kan? makro. Makro, Kembali kan? kembali ke mana? Jadi dapat kenikmatan enggak? Enak kan gatel. Itu yang bikin batal. Oh gitu. Kalau cuma Iya. kayak gitu, Berarti kalau misalkan gini-gini Nggak batal. Nggak batal. Oh, tadi nikmatin aja. Hatta kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur aneh nggak bawa banyak mazhab deh. Ya, karena nanti kita punya kanan repot ini. Enggak Mas ini guys, hari Mas tenang. Iya kan, kalau kumur-kumur nggak batal. Kumur nggak batal. Kumur jangan sampai berlebihan. Ya, sekedar masuk. Nggak boleh. Tapi sebenarnya wudhu emang harus kayak begitu. Ya kan? Jadi kan sampai hidung tuh nggak apa-apa. Ya kan? Masa kuping digini kan nggak mungkin. Itu kalau habis berenang. Ya kan? Berenang pun kenapa berenang nggak boleh? Karena kan didetik begitu. Ketika dia berenang, dia ngentut, dia kan kebuka. Gitu. Itu kan udara bakal masuk. Itu yang karena kamu masukkan lubang. Iya batal. Tapi kalau kuping itu karena ada kenikmatan. Jadi sesuatu yang membuat kenikmatan itu ya batal. Kuping bolongan kan? Bolongan termasuk bolongan itu kan nikmat, itu nggak boleh. Nggak boleh. Terhitung batal karena ada kenikmatan. Satu udah. Ya karena ada kenikmatan. Nah kalau tetes air mata nih, ya kan ya. Itu kalau emang sebatas buat, kan itu kan termasuk tuh, bisa masuk ke sini tuh, ya kan? Itu batal tuh, ya kan? Kalau memang bener-bener emang darurat ketika ini matanya emang takut parah itu diperintahkan untuk oleh dokter, silahkan, begitu. Kalau kata Imam Syafi'i simple, yang mengenyangkan batal, udah. Apa aja? Ya makan, minum, gitu, ya kan? Rokok, apa? Batal. Karena semua sepakat batal. Ayo, batal. Batal. Iya, namanya sebenarnya batal. Iya, semua batal. Sebenarnya boleh, makruh. Cuman asalkan ininya gak gini loh. Nah, karena kita mengurus awalnya nggak batal. Kenapa? Karena awalnya nggak batal, bukan makruh, emang nggak batal. Karena orang nggak masuk ke ini kok. Tapi kembali ke tadi ke kaidah yang pertama, karena ada kenikmatan dan apa? Satu lagi, rata-rata kalau orang rokok kenyang. Udah lah, lu gini, lu kagak sarapan, kagak gua ngerokok aja gitu rata. Ayo, ini jadi hukum loh. Ada foto ntar videonya keren. Jadi hukum loh, ya kan? Makanya ini kenikmatan. Kalau misalkan mandi, kan kita nggak sengaja masuk ke kuping. Nggak apa-apa. Mandinya tuh karena kebiasaan ya. Lu biasa mandi nggak siang-siang. Kalau lu ujuk-ujuk gue panas karena puasa, nggak boleh. Tapi karena emang biasa, gue pulang kerja mandi, nggak apa-apa. Tapi kalau emang karena nggak biasa, tiba-tiba bulan puasa lu siang-siang mandi,
Kan kalau gerak apa-apa. Beda. Lagi capek mau. Beda. Tapi karena emang ujung-ujung gue pengen mandi ngademin diri gitu. Nyata kan beda. Itu. Berarti batal. Nah, Ya, yang batal puasanya apa batal pahala puasanya? Pahalanya. Jadi berarti sebab puasanya gak batal dong, Enggak, aman ya. aman. Cuman enggak tetap Ada sebabnya tuh. Jadi sebenarnya tetap kodo supaya menjaga. Tapi makanya kan ada yang benar-benar membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa. Kayak minggu depan deh, jangan sekarang kita kelar. Mas kita kalau di jalan ngeliat cewek nih, terus kita nafsu, tapi nggak ngeces, nggak apa-apa dong. pahalanya hilang. Oh iya, Pahala hilang. Bener. Pertanyaan mantap nih. Nih. Tadi berantemnya mantep banget tadi bener banget. Gue simpen dulu. Ini serius Kak. Misalnya nih, kita kan nih namanya orang Indonesia kan. Iya. Ada yang namanya puasa setengah hari kan. Setengah. Cocok buat kita nih. Kan namanya puasa setengah hari kan, buka dulu habis itu ntar lanjut kan. Iya. Nah, terus kalau misalnya buat laki-laki nih, misalnya kita kaum Adam lah yang dari remaja, kita tuh jadi pas puasa setengah hari tuh minum tuh, habis itu coli, habis itu lanjut puasa, gimana itu? Posisi lagi gak puasa isi. Iya bener gak? Puasa setengah hari kan kayak begitu. Dari puasa setengah hari gak ada namanya puasa setengah hari. Sama siapa? Emang ada sih agak ada puasa setengah hari. Kan terus rukun puasanya ada dari terbit matahari sampai terbenam matahari nggak setengah hari nggak ada. Ada mas pas ente paut. Itu pas paut sih ada kayak gitu paut. Pas paut tuh gini. Aduh. Kalian orang paut kayak begitu. Ya kagak dari puasa itu juga kagak sah. Itu kan buat belajar. Kalau buat belajar apa? Nggak belajar nggak bahas setengah hari, tapi dibilangin jangan buka di tengah orang puasa. Biasanya orang-orang ini aman. Tapi aneh, karena sekarang mah kuat dipelajarin kuat deh. Ya orang kadang jajan sebenarnya intinya air aus sama jajan. Kalau anak bocah mah yang penting mah ditahan-tahan aja belajar dari kecil gitu loh. Kita alhamdulillah sih diajarin dari bocah puasa. Kadang dari kelas 3 SD udah puasa, itu puasa gitu. Kita orang kan belajar gitu. Kadang kepancing, lu kok nggak puasa gitu. Kadang main cek-cekan Indonesia bocah mah pahala buat orang tua. Kalau kita kan main ceng-cengan nggak weh. Lu puasa, gue dong puasa dong, gue buat status puasa nih hari gitu. Sombong Pahalanya bubar. Makanya itu. Oke lah, besok kita bahas lagi tentang batalnya puasa. Hari ini kita cukup syaratnya puasa. Tadi Islam, balik, berakal, mampu. Lalu rukunnya puasa, fardu puasa 2, niat, lalu sama menahan lapar. Niat tadi tuh inget ya, niat ya, nawaitu sama ghadin an alai fahrisahi ramadhani kulliha. Aku puasa, ini adalah hati. Ingat, melafazkan niat itu nama kan aneh pernah ngebahas bab niat itu 3. Melafazkan ta'yin ya kan, melafazkan itu berarti kan melafazkan tadi ta'yin itu dengan yakin, meyakinkan diri gitu. Kalaupun sholat sama Allah ketika takbiratul ihram hati niat nawait sholli fardhu maghribi kan itu kan niat melafazkan. Itu nggak diajari sama Kanjeng Nabi, tapi guru-guru kita, para wali songo, para imam, para guru-guru kita mengajarkan supaya kita makin yakin, supaya kita semakin kuat gitu loh. Emang nggak diajarin, tapi kita melafazkan itu semakin yakin. Orang-orang kayak orang-orang awam, tapi tetap diajarin, Bu, Pak, niatnya tetap di dalam hati. Ya, jangan ya aku niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala gitu. Dia adalah hati ya Bu, gitu. Ajarin kita bersaudara. Apa? Pertama kita niat di malam pertama Ramadan, niat puasa ikut Imam Maliki. Aku niat puasa Ramadan 30 hari full. Ya kan? Lalu niat puasa
Pakai Imam Syafi'i. Umpama kita di hari ke-28 kita belum capek nggak niat udah tenang gitu. Apalagi kita tiba-tiba, makanya itu Imam Maliki buat tameng, ya kan, buat supaya kita punya bumper gitu loh, ya kan. Kalaupun ada kawan bertanya, ikuti imam. Pakai benteng terdepan nih. Iya, ikut imam tak. Kudu ingat, kudu taklik, kudu ikut, nggak bisa asal. Lu kok niat siang-siang, gue pengen niat siang-siang, nggak bisa. Wallahu a'lam. Bisa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada lagi enggak? Wes. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allahumma agilna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha tahiyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin ya rabbana tarabbana.